Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ngeraini dari kelas B dengan NIM akhiran 74. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kritik sastra feminisme. Nah, pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu bagaimana sejarah perkembangan kritik sastra feminis dapat dikategorikan dalam berbagai gelombang feminisme. Yang kedua yaitu apa pengertian dasar kritik sastra feminisme. Yang ketiga, siapa saja tokoh-tokoh penting yang memberi kontribusi dalam perkembangan feminisme. Yang keempat, apa saja ragam kritik sastra feminisme. Dan yang kelima yaitu bagaimana bentuk penerapan dari kritik sastra feminisme. Nah, di sini saya akan membahas sejarah kritik sastra feminisme. Nah, jadi pada tahun 1068, Martha Wayne Lear menerbitkan sebuah artikel di New York dengan berjudul Gelombang Feminis Kedua, yang memunculkan metafora gelombang untuk mengategorikan feminisme menjadi 4 gelombang. Gelombang pertama, feminisme terjadi pada abad ke-20-an dan ditandai oleh gerakan hak pilih perempuan, dengan fokus utama pada memperoleh kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal untuk memilih. Gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an hingga 1980-an yang berfokus pada mengatasi hambatan hukum terhadap kesetaraan gender seperti hak di tempat kerja dan hak di tempat produksi. Yang ketiga yaitu gelombang ketiga dimulai pada abad ke-1990-an hingga 2010-an. Itu memperluas isu-isu feminisme dengan memperkenalkan konsep interseksionalitas sebagai bagian penting dari gerakan. Selanjutnya itu gelombang keempat, feminisme muncul pada awal 2010-an dan menerbitkan pada isu-isu seperti kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menggunakan literatur, berita, dan media sosial untuk mempromosikan gerakan feminisme dan menyoroti isu-isu tersebut. Nah, jadi selanjutnya itu pengertian kritik sastra feminisme. Nah, jadi pengertian kritik sastra feminisme merupakan pendekatan dalam kajian sastra yang fokus untuk memahami dan mengkaji pengalaman perempuan yang tercermin dalam berbagai karya sastra, terutama novel. Pendekatan ini menggunakan perspektif feminis untuk melihat bagaimana karya sastra tersebut menggambarkan perempuan dan seringkali bagaimana mereka berjuang melawan budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender. Baik, selanjutnya yaitu ada pun ragam kritik sastra feminisme. Yang pertama, kritik feminisme psikoanalisis. Nah, jadi kritik feminisme psikoanalisis berfokus pada bagaimana perempuan digambarkan dalam sastra melalui lensa teori psikologi, terutama yang didasarkan pada gagasan Sigmund Freud. Freud mengemukakan teori bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan seperti ketidakberadaan penis pada perempuan, yaitu menyebabkan perempuan merasa rendah diri atau interior. Teori ini menyatakan bahwa perempuan mengalami kecemburuan penis yang mengaruhi identitas dan perilaku mereka. Yang kedua yaitu kritik feminisme Marxis. Nah, jadi ini melihat perempuan dalam karya sastra dari perspektif kelas sosial dengan menekankan bagaimana penindasan terhadap perempuan berakar pada struktur politik dan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu kritik feminisme hitam dan lesbian. Nah, jadi ini memberikan perhatian khusus pada perempuan kulit hitam dan kaum lesbian yang seringkali diabaikan atau dimarginalkan dalam karya sastra, bahkan dalam kritik sastra utama. Kritik ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana pengalaman perempuan kulit hitam dan lesbian berbeda dari perempuan kulit putih heteroseksual dan bagaimana mereka seringkali menjadi korban penindasan ganda baik laki-laki maupun dari perempuan kulit putih yang heteroseksual. Itu tadi penjelasan saya mengenai teori kritik sastra feminisme. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.